Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ari Nur Rahman, mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Jadi pada kali ini kita akan belajar pasar modal, yaitu menganalisis saham perusahaan yang ada di Indonesia. Kita nanti akan menganalisis dua saham perusahaan di Indonesia dengan menggunakan analisis fundamental dan sedikit analisis teknikal, yaitu pada saham APLN dan juga BMTR. APLN ini adalah perusahaan PT Agung Podomoro Land dan BMTR adalah Global Mediocom. Ini adalah portofolio saham saya. Selanjutnya kita akan masuk ke perusahaan yang pertama, yaitu perusahaan PT Agung Podomoro Land. PT Agung Podomoro Land merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang properti. Mereka sudah eksis selama lebih dari 40 tahun ya. Untuk informasi dari perusahaan ini bisa teman-teman lihat di website resmi dari perusahaan Agung Podomoro Land maupun di website-website resmi pemerintah maupun di IDX ataupun website resmi BEI ya teman-teman semuanya. Kita langsung masuk saja ke analisis fundamental dari perusahaannya. Yang pertama kita masuk di rasio earning per share atau EPS. Ini merupakan rasio yang menunjukkan jumlah laba dari setiap saham yang beredar dari saham perusahaan APLN. Jadi pada tahun 2015 sampai 2019 nilai EPS dari saham dari perusahaan APLN ini cenderung mengalami penurunan ya teman-teman. Sempat mengalami kenaikan itu pada tahun 2017 yaitu meningkat ke angka 97,22. Namun pada tahun 2018 dan 2019 ini malah turun lebih rendah dari tahun 2016. Ini menunjukkan bahwa performa saham dari APLN dari tahun ke tahun, terutama di 2 tahun terakhir yaitu 2018 dan 2019 ini cenderung mengalami penurunan ya teman-teman, sehingga uh, laba dari setiap saham yang beredar di perusahaan ini itu mengalami penurunan selama 2 tahun terakhir. Lalu kita ke rasio yang kedua adalah pendapatan. Ini adalah tolak ukur yang kedua adalah pendapatannya. Pada tahun 2015 sampai 2019 sama seperti yang tadi bahwasannya cenderung menurun ya teman-teman semuanya. Meskipun sempat naik di 2 tahun yaitu 2016 dan 2017 di mana sepertinya pada tahun 2017 ini kinerja dari PT APLN ini baik ya teman-teman. Tetapi pada tahun 2018 dan 2019 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan ya teman-teman. Di mana pada tahun 2018 turun sebanyak 29% dan 2019 ini turun sebanyak 24%, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam 2 tahun terakhir ini pendapatan yang didapatkan oleh PT Agung Podomoro Land ini mengalami penurunan ya, dan penurunannya cukup signifikan seperti itu. Lalu kita masuk di indikator yang ketiga adalah laba operasi, yaitu laba perusahaan yang diperoleh dari kegiatan usaha pokok perusahaan yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu. Bisa kita lihat bahwasannya laba operasi yang didapatkan oleh APLN itu tidak menentu ya teman-teman. Kadang ada, kadang nggak ada. Tahun ini ada, tahun depan nggak ada. Seperti itu. Jadi pada tahun 2016 dan 2018 sempat memiliki laba operasi, tetapi pada tahun 2017, 2019 dan 2015 itu tidak ada. Jadi pada tahun 2019 ini setelah saya lihat di laporan keuangan APLN ini, dia malah rugi ya teman-teman semuanya. Jadi dia rugi, tidak mendapatkan laba sama sekali. Jadi otomatis pada tahun 2019 pasti dia tidak memiliki laba operasi. Lalu kita masuk di indikator yang keempat, yaitu ROE atau Return on Equity.
Ini adalah perbandingan ataupun rasio tingkat laba dengan besarannya modal yang dimiliki perusahaan. Jadi pada tahun 2015 sampai 2019 sama seperti rasio-rasio sebelumnya ini cenderung menurun ya teman-teman semuanya. Meningkat pada tahun 2017 dengan angka tertinggi mencapai 16,37. Tetapi pada tahun 2019 malah mengalami penurunan yang sangat drastis hingga nilai ROE-nya adalah negatif 5,6. Ini disebabkan karena pada tahun 2019 ini memang seperti yang saya katakan tadi bahwa PT APLN ini keuntungannya itu tidak ada. Jadi dia rugi pada tahun ini sehingga rasio ROE-nya juga pastilah negatif karena tidak memiliki pendapatan. Padahal dia memiliki modal. Lalu indikator yang kelima adalah DER atau Debt Equity Ratio. Ini adalah perbandingan antara jumlah utang yang dimiliki oleh perusahaan APLN terhadap modal atau ekuitasnya. Jadi pada tahun 2015 sampai 2019 rasio hutang terhadap modal dari perusahaan APLN ini cenderung mengalami penurunan ya teman-teman. Jadi jika kita comparekan dengan indikator-indikator yang tadi, ini bisa kita indikasikan bahwasannya APLN ini dari tahun ke tahun itu selalu mengurangi hutangnya. Karena mungkin labanya yang semakin menurun ataupun penggunaan modal yang dimilikinya juga kurang maksimal sehingga dia tidak akan berani untuk mengambil hutang yang lebih tinggi karena karena mungkin kemampuan perusahaan untuk membayar hutang tersebut juga pasti menurun karena laba dan juga pendapatan dari perusahaan APLN ini dari tahun ke tahun tadi dinilai menurun dari tahun ke tahun seperti itu. Kemudian dapat kita simpulkan ya dari 5 indikator tadi bahwa APLN ini memiliki track record kinerja yang buruk selama 2 tahun terakhir ini ya teman-teman. Sehingga untuk saat ini mungkin APLN bukan menjadi saham yang layak untuk dibeli ataupun saham yang kurang layak untuk dibeli dengan mempertimbangkan bahwasannya kinerja dari saham APLN ini selama 2 tahun terakhir itu sangat buruk ya teman-teman. Bahkan pada tahun 2019 ini saja itu dia rugi, tidak mendapatkan laba sama sekali seperti itu. Lalu kemudian kita masuk di perusahaan yang kedua yaitu perusahaan belum, kita masih di analisis teknikal terlebih dahulu ya teman-teman. Pada analisis teknikal kali ini kita menggunakan 2 indikator ya. Yang pertama kita menggunakan MACD, lalu kita juga menggunakan stokastik ya, tabel stokastik teman-teman. Jadi bisa kita lihat bahwa jika dilihat dari indikator MACD-nya pada bulan Mei sampai Juni itu pergerakannya masih datar ya teman-teman. Tapi pada bulan Juni ini harganya sudah mulai naik ya teman-teman. Sudah mulai di angka positif, lebih di angka 1 itu sudah naik dan mengalami golden cross pada Juni awal kemarin ya, mengalami golden cross. Dan setelah kita cek di kurva stokastiknya, itu kita lihat bahwasannya pergerakannya itu sudah ada di golden cross lagi teman-teman semuanya, dan itu positif ya. Jadi untuk saat ini saham APLN ini cukup baik untuk dibeli, tetapi mungkin jika kita pertimbangkan dengan analisis fundamental yang tadi kurang baik untuk ditahan lama ya teman-teman semuanya, karena jika kita pertimbangkan kinerja dari perusahaan APLN ini tadi selama 2 tahun terakhir kan mengalami penurunan kinerja sehingga menjadi saham yang kurang baik untuk disimpan dalam waktu yang lama. Tetapi sepertinya pada akhir Desember ini ya, APLN itu melakukan right issue ya, atau aksi korporasi yaitu right issue, sehingga mungkin kebijakan ini diambil oleh perusahaan agar bisa
eh, meningkatkan kembali harga-harga sahamnya dan juga kinerja dari perusahaannya seperti itu. Oke, itu tadi analisis teknikal dari APLN. Selanjutnya kita masuk di perusahaan yang kedua, yaitu PT Global Mediacom atau BMTR. BMTR ini dikenal juga sebagai MNC Media, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang investasi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha media dan juga telekomunikasi. Kemudian kita langsung masuk di analisis fundamentalnya ya teman-teman semuanya. Yang pertama adalah rasio EPS-nya atau earning per share. Kita lihat rasio EPS-nya itu dari tahun perusahaan BMTR ini rasio EPS-nya adalah semakin meningkat ya dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat signifikan ya, hingga mencapai angka 94,6%. Ini merupakan indikasi bahwasannya perusahaan BMTR ini dari tahun ke tahun itu kinerja sahamnya semakin baik ya. Pada 4 tahun terakhir ini kinerja sahamnya semakin baik sehingga laba dari setiap saham yang diperoleh oleh perusahaan itu semakin tinggi. Seperti itu. Positif ya teman-teman ya. Ini adalah indikasi positif. Lalu kita lihat dari pendapatannya. Pendapatannya ini cenderung naik ya selama 3 tahun terakhir. Sempat menurun pada tahun 2019 sebesar 1%, tetapi kemudian naik kembali pada tahun 2017 sampai 2019 hingga selama 3 tahun terakhir ini dapat disimpulkan bahwasannya kinerja dari perusahaan BMTR ini semakin baik sehingga pendapatan yang mereka dapatkan juga semakin tinggi seperti itu. Lalu untuk laba operasinya, karena pada 3 tahun terakhir ini tadi adalah pendapatannya semakin meningkat, pada tahun 2018 dan 2019 BMTR sudah memiliki laba operasi ya, dan pada tahun 2019 kenaikannya cukup signifikan ya teman-teman untuk di laba operasinya. Lalu kita lihat di rasio ROE atau return on equity-nya, sama seperti rasio sebelum-sebelumnya, yaitu mengalami peningkatan ya teman-teman semuanya. Jadi pada tahun 2015 sampai 2019 grafiknya naik, dan pada tahun 2019 ada di angka 13,34. Ini menjadi indikasi positif bahwasannya kinerja keuangan perusahaan selama 4 tahun terakhir ini mengalami performa yang bagus ya, yang baik. Karena laba yang diperoleh oleh perusahaan dengan modal yang dimilikinya itu meningkat terus ya, seperti itu. Lalu kita masuk di indikator yang kelima adalah DR atau debt equity ratio, yaitu pada tahun 2010 sampai 2018 itu perusahaan BMTR meningkatkan rasio hutang terhadap modalnya, tetapi pada tahun 2019 ini menurunkan rasionya ya. Ini indikasi positif bahwasannya mungkin pada tahun 2019 BMTR ini memaksimalkan aktivitas di perusahaannya itu dengan modal yang lebih banyak seperti itu dibandingkan dengan hutangnya, sehingga dia mengurangi jumlah hutang yang dimilikinya. Akan tetapi ini juga bisa dijadikan sebagai perkiraan bahwasannya mungkin dengan pengurangan hutang ini peluang perusahaan memberikan dividen yang lebih besar kepada investor itu semakin baik, semakin tinggi seperti itu. Lalu berdasarkan analisis fundamental tadi bisa kita simpulkan bahwasannya selama 4 tahun terakhir ya, 3 sampai 4 tahun terakhir perusahaan BMTR ini memiliki performa yang bagus ya teman-teman, sehingga menjadi perusahaan yang saham perusahaannya itu layak dibeli dan layak untuk diinvestasi, seperti itu, menjadi saham investasi. Lalu untuk analisis teknikal dari saham BMTR ini kita menggunakan indikator teknikal MACD ya teman-teman semuanya. Jadi
Seperti yang tadi, bahwa pada awal Mei, bahwa pada akhir April sampai di Juni saat ini ya, pergerakan saham BMTR ini stagnan ya, atau dia datar seperti itu. Tapi mengalami golden cross di MACD-nya pada Juni ini ya teman-teman, saat ini mungkin ya, saat-saat ini. Jadi ada di angka negatif 5 dan sangat memungkinkan untuk naik di atas angka 1, sehingga dengan adanya golden cross ini dapat kita simpulkan bahwasannya untuk saat ini, untuk periode untuk saat-saat ini, uh, saham perusahaan BMTR ini adalah layak beli ya teman-teman. Disarankan untuk dibeli, dan mungkin bisa naik sampai di target 250 ya teman-teman semuanya. Seperti itu. Ya, hanya itu saja analisis teknikal ya dari saham BMTR. Kemudian terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Semoga dengan sharing ilmu pasar modal kali ini bisa dijadikan sebagai referensi bagi teman-teman semuanya yang akan ataupun sudah memulai untuk melakukan investasi di saham ataupun instrumen-instrumen investasi yang lain seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.